Baik, selamat pagi untuk kita semua. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat di rumah dan tetap masih semangat dalam menjalani hari-hari dan mengikuti pembelajaran dari sekolah. Ini adalah materi kita yang pertama. Materi kita yang pertama ini adalah membahas tentang teks berita, ya, teks berita. Di pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis berita. Kita mulai dari pengertian. Secara etimologi, sebenarnya berita itu berasal dari dua kata. Yang pertama, viret, yang artinya adalah terjadi atau ada. Yang kedua itu verita, atau disebut juga dengan kejadian. Dan kalau menurut KBBI, berita itu adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, atau pemberitahuan juga disebut dengan pengumuman. Maka dengan pengertian tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa berita itu adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual atau informasi terkini yang sedang terjadi dan faktual atau berdasarkan fakta yang sebenarnya. Ini adalah pengertian dari teks berita. Setelah itu kita masuk ke ciri-ciri dari teks berita. Ini ada diagram, ada 6 ciri-ciri dari teks berita itu. Yang pertama adalah faktual, yang kedua itu aktual, yang ketiga unik atau menarik, yang keempat sistematis dan lengkap, yang kelima seimbang, dan yang keenam komunikatif. Kita masuk satu persatu. Yang pertama, faktual. Faktual itu berasal dari kata fakta. Faktual itu artinya adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar ada dan bisa dibuktikan. Maka setiap berita itu, jika dia ingin disampaikan ke dalam sebuah berita, maka data atau informasi yang di dalamnya itu harus berupa fakta. Yang kedua, itu adalah aktual. Aktual itu artinya adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan banyak orang atau yang sering kita bahas atau sering kita sebut itu yang lagi hot tuh, yang lagi panas-panasnya begitu untuk aktual. Maka berita itu tidak boleh menyampaikan atau berita yang sebenarnya itu harus aktual, tidak boleh. Misalnya kita masukkan sebuah berita, tapi berita tersebut adalah berita 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah, maka itu tidak lagi merupakan ciri-ciri berita yang sebenarnya. Walaupun sebenarnya berita itu bisa kita ulang-ulang. Tapi kalau berita yang sebenarnya itu harus aktual. Karena apa? Karena setiap orang selalu ingin mencari atau memberikan informasi yang terbaru dan benar-benar hangat. Dan menjadi pembicaraan oleh banyak orang. Yang ketiga, itu adalah unik atau menarik. Artinya di sini adalah berita itu dikemas dengan kata-kata yang menarik agar apa? Agar bisa menarik perhatian pendengar atau pembacanya. Unsur menarik ini artinya adalah judul yang buat atau judul yang dibuat dalam berita itu harus menimbulkan rasa ingin tahu bagi pembacanya. Sehingga seorang pembaca berita melihat judul, dia langsung tertarik dan masyarakat juga tertarik untuk membaca berita tersebut walaupun hanya melihat judul. Yang keempat itu adalah sistematis dan lengkap. Artinya adalah berita itu disusun dengan urutan-urutan yang sebenarnya. Artinya penyajiannya itu harus sesuai dengan struktur dan urutan kronologis peristiwa. Mulai dari peristiwa yang pertama, peristiwa yang kedua, peristiwa yang ketiga, sampai semua urutan peristiwa-peristiwa itu disampaikan dalam berita tersebut. Yang kelima adalah seimbang. Seimbang ini artinya adalah berita itu tidak boleh menyudutkan. Artinya berita itu harus memuat satu peristiwa atau satu kejadian yang tidak menyudutkan satu orang pihak atau seseorang atau salah satu pihak saja. Tidak boleh.
Berita itu harus seimbang. Jadi dalam berita itu tidak boleh kita menyalahkan seseorang atau menyudutkan satu pihak saja, tidak boleh. Ya, itu tidak boleh dalam sebuah berita. Yang keenam, itu artinya atau yang keenam itu adalah komunikatif. Komunikatif itu artinya adalah bahasa yang digunakan dalam berita itu harus dimengerti oleh pembaca. Maka kalau dikatakan komunikatif, si pembaca dan si pendengar harus saling mengerti. Pembaca menyampaikan informasi yang mau disampaikan kepada pendengar, dan pendengar itu mengerti apa yang disampaikan oleh si pembaca. Itulah artinya enam di komunikasi. Maka itu adalah enam ciri-ciri dari teks berita. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita itu terbagi 5. Yang pertama berita langsung, berita mendalam, berita penyelidikan, berita interpretasi, dan berita opini. Kita masuk satu persatu ya. Baik, berita langsung ini artinya adalah atau biasa juga disebut juga dengan strike news. Yang artinya adalah berita ini ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Maka kalau dikatakan lugas itu berarti langsung ke inti. Lalu kalau dikatakan ringkas, informasi yang disampaikan itu tidak berbelit-belit. Aktual tadi seperti yang kita ketahui, aktual itu yang lagi hot ya atau lagi hangat-hangatnya dibahas oleh orang lain. Itu adalah yang pertama, berita langsung. Yang kedua, berita mendalam atau disebut juga dengan deep news. Deep news ini adalah sebuah berita yang mengangkat materi dalam sebuah berita itu secara mendalam. Artinya, satu informasi yang disampaikan dalam berita tersebut dibahas secara mendalam atau disampaikan informasinya sejelas-jelasnya. Yang ketiga, itu adalah investigation news atau berita penyelidikan. Berita penyelidikan ini adalah berita tersebut harus berdasarkan sebuah penelitian atau sebuah penyelidikan dari berbagai sumber. Artinya ini harus sesuai dengan data setelah orang itu menyelidiki atau meneliti sebuah kejadian. Yang keempat adalah interpretasi atau berita interpretasi atau biasa juga disebut dengan interpretative news. Itu berita yang sebenarnya adalah perkembangan dari straight news atau berita yang pertama yaitu berita langsung. Namun ada perbedaannya. Dalam berita interpretasi ini ada tambahan komentar dan penilaian dari seorang reporter atau narasumber yang berkompeten. Jadi perbedaannya adalah begini. Kalau dalam berita langsung itu tadi beritanya disampaikan secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Sementara dalam berita interpretatif itu ada tambahan, yaitu komentar atau penilaian dari seorang reporter atau pembawa acara. Yang kelima, berita opini atau biasa juga disebut dengan opinion news. Berita ini adalah berisi tentang pandangan-pandangan seseorang. Bagaimana jika ada informasi penting, maka di berita ini atau di berita opini ini ada di dalamnya terdapat opini atau pandangan seseorang tentang informasi penting itu. Contohnya, misalnya ada banjir. Maka dalam opini news ini ada seorang informan, seorang narasumber yang memberikan pandangan-pandangannya tentang mengapa banjir ini terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan berita opini. Baik, itu adalah 3 tadi hal yang sudah kita pelajari, yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama tadi tentang pengertian berita, yang kedua itu tentang bagaimana ciri-ciri berita, yang ketiga itu tentang jenis-jenis berita. Maka untuk selanjutnya tidak usah terlalu tegang sekali. Ini ada tugas yang harus kamu selesaikan. Ini nanti yang pertama itu adalah tonton nanti sebuah berita dari YouTube dengan kanal yang terpercaya atau channel-channel yang terpercaya. Artinya beritanya itu harus sesuai dengan tadi kriteria atau ciri-ciri berita yang kita sebutkan tadi.
Durasinya 5 menit saja, nggak usah lebih karena akan menguras waktu nanti. Lalu setelah kamu tonton video itu, kerjakan soal yang di bawah ini. Itu yang pertama, apa isi berita yang kamu tonton itu. Yang kedua, bagaimana sifat berita itu. Artinya, apakah ciri-cirinya dapat atau tidak. Yang ketiga, bagaimana kesimpulanmu tentang berita itu. Apakah sama dengan penjelasan Bapak tadi? Kira-kira menurutmu berita itu seperti apa? Sama tidak dengan penjelasan Bapak tadi? Itu saja yang mau kamu kerjakan. Nanti tugasnya itu kamu ketikkan di Microsoft Word, lalu kamu kirimkan dengan mengirimkannya di bagian tugas, sehingga nanti Bapak gampang memeriksa dan langsung nilaimu sampai kepadamu juga. Baik, itu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa nanti supaya di kemudian hari juga kamu ingat selalu absensi sebelum setiap mulai pembelajaran. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Salam sehat, tetap